Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan para murid di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang mengambil sehelai kain lenan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyesahnya hingga mati. Pada hari ini kita diajak serta meneladani jejak langkah Tuhan Yesus dan para muridnya di saat akhir kebersamaan mereka sebelum kesengsaraan harus dijalani Sang Guru Agung. Pada hari ini kita mengenang dan mengucap syukur akan kasih Allah yang tiada batasnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai dan rahmat Allah beserta kita. Kini dan selamanya. Nas pembimbing yang mendasari kebaktian Kamis Putih pada saat ini bertema melayani dan mengasihi dengan segenap hati. Dengan nas pembimbing diambil dari Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-26, yang berkata demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Saudara-saudara, Kristus telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya dengan menjadi hamba yang rendah. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa serta kelemahan kita kepada Allah. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Allah, Maha Kasih, kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Kami belum mengasihi sesama kami manusia, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami belum sepenuhnya menerima dan mengakui anugerah penyelamatan sebagai tertera pada sabda yang Engkau nyatakan di dalam hidup-Mu di dunia. Ya Allah Maha Kasih, kami belum dapat melayani sesama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami belum dapat mengasihi sesama kami seperti kasih Tuhan Yesus kepada kami. Kami terkadang memuji-Mu dengan mulut kami, tetapi menyangkal-Mu dengan perbuatan kami yang mendukakan-Mu. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua yang telah merendahkan hati di hadapan-Nya, yang diambil dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 hingga ke-14a, yang berkata demikian: Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersama akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 11. Dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 11. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan.
sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada keresahan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia berbohong. Kita bersama akan menyambut Kidung Jemaat 48. Mari Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang tetap terus berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk tetap sama-sama melakukan persekutuan yang indah, untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami hendak kembali membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya kami mampu untuk dapat melihat firman-Mu dan juga merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat terpanggil untuk boleh tetap mengasihi satu dengan yang lainnya. Berfirman-lah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga yang ke-17, dan dilanjutkan dari ayat yang ke-31b hingga yang ke-35. Yohanes pasal 13, ayat yang pertama sampai ke-17, dan juga dilanjutkan dari 31b hingga yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sebelai kain lenan dan meningkatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, sedemikian juga pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dan juga melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dalam keadaan sehat meskipun kita masih hanya bertatap secara visual. Pada hari ini kita memasuki hari Kamis Putih. Di awal saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu serta saudara-saudari dan anak-anak mau untuk saling mengasihi? Pertanyaan yang mudah dan pasti juga jawabannya sangat mudah, mengatakan, ya, saya mau untuk saling mengasihi. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kita sudah benar-benar mengasihi? Pasti juga kita mungkin akan sangat mudah mengatakan, ya, saya sudah benar-benar mengasihi. Tapi kenyataannya, apakah itu benar-benar terjadi dalam tingkah laku dan perbuatan kita, atau hanya sekedar ucapan dan tutur kata belaka yang kita ucapkan? Mengapa saya bertanya seperti itu? Ada 3 kecenderungan yang terjadi dalam diri manusia ketika dia mengasihi orang lain. Yang pertama, mungkin dari kita mampu untuk mengasihi, tapi terkadang sikap mengasihi yang kita lakukan adalah sikap juga berharap bahwa orang lain juga akan kembali mengasihi kita. Seolah-olah ada sebuah timbal balik. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, maka orang lain juga akan mengasihi kita. Yang kedua, biasanya kita mengasihi orang lain, tapi kita memilih kepada siapa kita harus mengasihi. Oh, mungkin hanya kepada orang-orang tertentu saja dan lain sebagainya. Dan kecenderungan yang ketiga adalah, biasanya orang melakukan sikap mengasihi hanya karena ingin menunjukkan keangkuhan pribadinya agar dapat dilihat oleh orang banyak bahwa dia adalah orang baik, makanya dia mengasihi orang lain. Tapi apakah itu yang benar-benar mengasihi? Apakah itu sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa itu adalah kasih dan sikap saling mengasihi kepada sesama? Marilah kita belajar dari tindakan kasih yang Yesus lakukan pada hari ini. Pada Kamis Putih saat ini,
kita mau belajar dari sebuah tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita yang terambil dari Yohanes merupakan sebuah peristiwa yang dilukiskan atau sebuah reka adegan yang digambarkan oleh Yohanes mengenai peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan kejadian ini digambarkan terjadi pada hari Jumat, yaitu hari raya Paskah, pada tanggal 15 bulan Nisan sesuai perhitungan orang-orang Yahudi. Dan itu tepat ketika matahari terbenam. Pada hari Kamis Putih terjadi pembasuhan kaki antara Yesus dan murid-muridnya dan juga perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Perjamuan kudus sendiri menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan sesuai hukum Taurat dan juga kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan pada pembacaan firman Tuhan pada saat kali ini, kita melihat sebuah peristiwa di mana Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Tapi dari sebuah peristiwa yang boleh digambarkan oleh Yohanes dan yang kita baca pada saat ini, ada dua hal yang menarik yang boleh ditunjukkan oleh Yesus melalui tindakan dan perbuatannya. Yang pertama, biasanya pembasuhan hanya dilakukan oleh orang yang dianggap rendah, hanya orang-orang budak saja yang melakukannya. Tapi kali ini peristiwa itu dilakukan oleh Yesus. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah seorang guru dan Tuhan. Yang dikatakan, akulah seorang guru dan Tuhan. Yang kedua yang menarik adalah, Yesus seolah-olah telah mengetahui bahwa akan ada seorang muridnya yang membuang dia atau istilahnya membiarkan dia atau mengkhianati dia. Tapi itu tidak membuat Yesus marah. Tapi itu tidak membuat Yesus akhirnya merasa murka dan lain sebagainya. Tapi dia mengungkapkan sebuah kalimat. Semua orang yang sudah mandi pasti bersih secara keseluruhan. Tapi tidak semua dari kamu itu bersih. Kalimat itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Tapi dia tidak mempergunakan itu untuk menunjukkan kesombongan dan kedudukannya. Itu yang Yesus contohkan kepada kita. Itu teladan yang Yesus lakukan yang juga harusnya dilakukan oleh kita. Yesus dengan secara sadar menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang memiliki kedudukan, bukanlah orang yang memiliki keperkasaan yang luar biasa. Tapi dia menunjukkan seseorang yang mau rela memberi diri untuk melayani. Ketika Yesus sudah memberikan teladan itu kepada kita, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Mungkin kita sama seperti murid-murid yang ada pada saat itu. Kalau kita baca di pembacaan kita pada saat hari ini, dikatakan bahwa Yesus mengambil kain lenan dan mengikat di pinggangnya. Dan juga dia mengambil basi dan mengisinya dengan air. Lalu seketika itu juga Yesus melakukan pembasuhan kepada kaki murid-muridnya. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia menyekannya dengan kain lenan yang diikat di pinggangnya. Ketika kita dikatakan bahwa sebelumnya pada hari itu juga para murid dan Yesus melakukan perjamuan kudus, di mana mungkin ketika persiapan para murid-muridnya juga melihat kain lenan itu dan juga melihat basi itu. Tapi mereka tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pembasuhan kaki terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Ini yang menjadi menarik. Ketika seorang guru mengambil kain lenan dan juga mengambil basi serta membasuh kaki murid-muridnya, sedangkan murid yang sudah melihat kain lenan dan basi itu sama sekali tidak berinisiatif untuk melakukan pembasuhan. Ini menunjukkan sebuah sikap yang berbeda. Yesus seorang guru mau merelakan dan merendahkan hatinya untuk melayani murid-muridnya. Tapi seorang murid-muridnya itu, para murid-muridnya itu enggan untuk berinisiatif dan tidak rela untuk membasuh kaki Tuhan dan juga mungkin kaki teman-temannya. Dikarenakan mungkin saja dia merasa bahwa sebuah ketidaklayakan, atau mungkin dia merasa bahwa saya jauh lebih baik sehingga saya
tidak harus membasuh kaki teman-temannya. Dua sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Dari peristiwa yang boleh terjadi, kita dapat melihat 3 hal. Ketika kecenderungan manusia mengasihi untuk dikasihi, Yesus menunjukkan sisi yang lain. Yesus mengasihi dengan tanpa batas dan tanpa memandang siapapun. Yang kedua, biasanya kita memilih kepada siapa orang yang akan kita kasihi. Tapi yang Yesus lakukan adalah seorang yang telah mengkhianati dia sekalipun, dia tetap basuh kakinya. Dia tetap mengasihi orang yang mungkin telah mengkhianati dia. Dan yang ketiga, biasanya kita mengasihi cenderung hanya untuk dilihat oleh orang lain. Tapi Yesus mengasihi bukan karena untuk dilihat oleh orang lain, tapi karena itu merasa bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang guru, sebagai seseorang yang mau menjadikan contoh dan teladan bagi orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat hal tersebut, Tuhan telah mencontohkan, Tuhan telah memberikan perilakunya yang baik, Tuhan telah meneladani sesuatu kepada kita. Maka oleh karena itu pembacaan berikutnya adalah dia memberikan sebuah perintah baru kepada kita, yaitu untuk saling mengasihi, sama seperti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada murid-muridnya. Yang Yesus katakan adalah kita diajak untuk melakukan sikap saling mengasihi. Jika engkau adalah murid-muridku, maka engkau juga harus saling mengasihi. Di realitas kehidupan kita yang sekarang, mungkin kita masih menjadi manusia yang benar-benar melakukan sikap mengasihi, tapi itu hanya jatuh kepada tutur kata dan omongan belaka, tapi tidak benar-benar menerapkan itu dalam kehidupan kita. Masih banyak orang-orang yang mungkin merasa terdiskriminasi, mungkin masih merasa termarginalkan, mungkin masih banyak orang-orang yang merasa terbuang di luar sana. Dan pada saat ini, pada hari ini, kita terpanggil untuk melihat mereka. Kita terpanggil untuk mengasihi mereka. Yang mungkin kita merasa bahwa selama ini hanya ada batasan-batasan tertentu. Tapi kali ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika engkau mau menjadi murid-muridku, maka engkau juga harus saling mengasihi kepada sesama. Yaitu mereka yang mungkin terbuang, kepada mereka yang mungkin dianiaya, kepada mereka yang mungkin juga termarginalkan di dunianya. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis Putih kali ini, kita diajak untuk mau saling mengasihi, untuk mampu memiliki sikap mengasihi terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Mungkin terhadap orang-orang yang merasa terbuang dan juga merasa orang-orang yang teraniaya di luar sana. Marilah kita mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa mengharapkan sesuatu timbal balik dari orang lain. Dan juga mengasihi bukan hanya untuk dilakukan dan ditunjukkan kepada orang lain. Marilah hari Kamis Putih ini kita mengasihi, saling mengasihi, sama seperti perintah baru Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini dengan segala rasa syukur kami, dengan segala kerendahan hati kami mau menghadap-Mu ya Bapa dengan ucapan doa dan ucapan syukur yang boleh kami panjatkan. Atas kasih karunia yang boleh tetap terus hadir dalam kehidupan kami, hari lepas hari juga ya Bapa. Kami naikkan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Bapak atas firman yang boleh kami dengar. Kami diingatkan kembali. Mungkin kami sudah mampu untuk saling mengasihi terhadap sesama. Tapi kami belajar dari tindakan yang Engkau contohkan kepada kami. Bahwa kami seharusnya benar-benar mampu untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Tanpa batas, tanpa memandang siapa mereka, dan juga tanpa harus dipertunjukkan kepada orang banyak. Kiranya Engkau yang memampukan kami ya Bapak, untuk dapat tetap terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan pada saat ini, sebagai bentuk rasa saling mengasihi kami ya Bapa, kami ingin juga menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah fisik. Engkau yang akan sembuhkan, Engkau yang akan pulihkan mereka.
sehingga pemulihan dan kesembuhan yang mereka harapkan boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh tetap bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dan bahkan kesabaran kepada mereka, sehingga boleh tetap terus hadir untuk mendampingi keluarga yang dalam kondisi lemah. Ya Bapa, pada saat ini kami melihat korban-korban orang-orang yang terkena virus corona, yang mungkin mereka kehilangan harapan dan lain sebagainya. Tapi biarkanlah Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu sebagai pribadi-pribadi yang hadir bagi mereka, mengasihi mereka, merangkul mereka, bahkan memeluk mereka dalam naungan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh melihat mereka tanpa batas, boleh mengasihi mereka tanpa imbalan. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh pulihkan mereka, sehingga mereka pun dapat kembali seperti sedia kala. Ya Bapa, kami merindukan negara ini untuk pulih. Dengan adanya virus corona, di satu sisi kami juga bersyukur ya Bapa, karena keadaan bumi kami semakin membaik. Kami yakin dan percaya Bapa, itu semua adalah tangan kerja Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, pulihkanlah negara ini, sehingga negara ini mampu untuk dapat melakukan setiap aktivitas seperti biasa. Para tenaga medis, para relawan, para aparat keamanan, Engkau dampingi sehingga mereka juga mampu untuk dapat menjadi garda terdepan, melakukan persiapan, ketegasan dalam masalah ini ya Bapak. Begitu pula juga dengan gereja yang pada saat ini hanya bisa beribadah secara online, tapi Engkau yang memampukan kami untuk dapat tetap melakukan persekutuan yang baik, melakukan yang persekutuan yang indah, sehingga kami tidak melupakan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dan juga lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari aparat pemerintah. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga keputusan yang dihasilkan juga keputusan yang baik bagi kami sebagai warga negara. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampunlah dosa dan kebersalahan kami ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya Tuhan, hanya
cinta kasih Tuhan memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kiranya Allah berkenan menjamah dan menguduskan persembahan serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita kembali melakukan setiap aktivitas, tugas, dan jawab kita masing-masing, terimalah pengutusan dan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berfirman kepada kita, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pergilah dalam damai dan tunaikanlah perintahnya." Kita akan merespon dengan Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.